Silakan Pak Andi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu Hebat yang saya hormati, hari ini kita akan membahas materi yang ke sesi keempat. Sesi keempat yang akan mulai dibawakan oleh Pak Lutfi dan hostnya itu oleh Bu Ica. Untuk waktunya, persilakan Bu Ica untuk dimulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih terus bertahan untuk mengikuti ini. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk pemateri ini ada 3 pemateri, yaitu Dr. Solahuddin, SAGMP Diklat Keagamaan Surabaya, kemudian Bapak Lutfilah SG, beliau adalah Ketua FK kemudian juga dari yang ketiga ahli suara MPD adalah dosen FP MIPA UI. Hari pertama saya silakan kepada Tilah MAG untuk memaparkan materinya. Silakan Bapak. Bentar ya, saya sambil buka laptop saya biar nanti connect. Oh iya Bapak, silakan. Untuk para peserta, jika ingin bertanya boleh ditulis di kolom chat, dan untuk materi nanti akan di-share di grup masing-masing WA. Baik, saya mulai ya. Iya Pak, silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati segenap narasumber hari ini 3 orang yang mewakili rumpun PAI dan rumpun IPA, nanti rumpun umum. Ada 3 narasumber hari ini. Kami kemudian nanti Pak Dr. Solahuddin Widya Iswara Balai Diklat Surabaya sama Pak satunya nanti siapa Pak? Satunya tadi Pak Juhara ya? Iya, Pak Juhara. Ya. Alhamdulillah dan semua peserta pelatihan yang merupakan kolaborasi. Pak lihat di situ ada yang dari Kemendikbud maupun Kementerian Agama. Ini yang kita inginkan. Mudah-mudahan Kementerian Agama di bawah Menteri yang baru ini nanti lebih bisa sinkron dengan Kemendikbud sehingga pendidikan di Indonesia bisa sama-sama baik, sama-sama bagus, sama-sama maju antara Kemendikbud dengan Kementerian Agama. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya sudah memberi materi di panitia itu banyak, monggo nanti peserta semua dikembangkan sendiri. Jadi di situ lengkap, ada kalender pendidikan yang model aplikasi, nanti sampai proses RPP, bahkan saya berikan beberapa contoh RPP yang baru kemarin kita akreditasi madrasah, alhamdulillah kita dapat nilai A, dan itu saya kasih model-model RPP yang diinginkan asesor nanti untuk bisa dikembangkan oleh semua peserta, termasuk juga saya beri media-media pembelajaran, juga ada KMA terbaru, nanti tolong dikembangkan sendiri. Saya hari ini fokus ke aplikasi ya, aplikasi ini bisa dikembangkan. Nanti kalau ada peserta yang pengen lebih mendalam, nanti saya pertemukan dengan tim kurikulum kami, sehingga nanti sama-sama kita bisa memudahkan dalam proses administrasi. Karena yang jelas guru saat ini jangan terlalu dibebani dengan administrasi, sehingga administrasi itu dibuat sesimpel mungkin. Dan RPP itu modelnya banyak. Di situ juga sudah saya berikan contoh RPP 1 lembar, RPP yang model riset itu seperti apa, nanti dikembangkan sendiri. Langsung saja, nanti karena ada pemateri berikutnya, saya hanya menyampaikan tentang aplikasi yang biasa kami gunakan di madrasah kami di Man 2 Lamongan. Kebetulan basic kami itu di Mapel Fikih
dan usul fikih. Jadi saya ngajar fikih, usul fikih, alhamdulillah sudah 23 tahun di Mantua Lamon, nggak pindah-pindah, nggak tahu kapan pindah ini. Yang jelas aplikasi di kami bisa dilihat bapak-bapak sederhana sekali. Jadi di sini bisa dibuka. Yang pertama kalender pendidikan. Nah, ini kalender pendidikan. Nah, ini sudah ngelik seperti ini, bisa kita lihat ada tanda merah. Itu libur hari besar, LHB itu libur hari besar, LU libur umum, LSI berarti libur semester 1, LS2 berarti libur semester 2, terus ada tanda biru ini libur permulaan puasa, libur sekitar hari raya, kemudian efektif fakultatif PTS lengkap ini, prediksi asesmen semester 1 ini 131 hari, semester 2 120 hari, efektif fakultatif 3 hari. Nah, jadi di sini ada keterangan jelas di sini, bisa dilihat. Nah, jadi ini sederhana. Nanti kalau ada peserta yang ingin bentuk tinggal nanti ngomong sama tim IT. Nah, insya Allah nanti nggak ada kendala nanti. Jadi ini untuk memudahkan dulu aja. Kemudian setelah di kalender pendidikan ini ketemu semua, ya ada catatan hari libur pilkada menyesuaikan jadwal pilkada kabupaten kota. Selanjutnya kita beralih ke RHE. Ini ada aplikasi kita geser, warna kuning ini RHE. Nah ini ngeling bapak-bapak. Ini bisa dilihat. Ya, mohon maaf, kalau Pak Lutfi sebentar, Pak Andri mungkin bisa di-share lagi, Pak Andri. Share lagi, yang linknya. Kalau tidak muncul di layar, biar teman lagi. Sudah ya? Nah ini. Jadi saya nggak lama-lama nanti yang kita stressing ke RPP-nya aja Pak ya. Jadi ini aplikasi memudahkan. Jadi ini kalender pendidikan 2020-2021 Madrasah Aliyah Negeri 2 Lamongan. Ya. Kemudian di sini ada tanda-tanda merah ini. Tadi sudah saya jelaskan, saya nggak mengulang lagi ya. Kemudian di sini kita lihat di sini semester 1 membutuhkan waktu ini ada 131 hari dari ini ya. Semester 2 120 hari, efektif fakultatif 3 hari. Terus catatan hari libur pilkada menyesuaikan jadwal pilkada kabupaten kota. Setelah itu kita geser ke RHE. Ini secara otomatis link. RHE kita tekan, akhirnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, RHE Agustus September sekian, jumlah ini 26, 22, tidak efektif 4, total di sini jumlah hari 158, hari efektif 131, tidak efektif 27, sampai yang semester genap. Nah ini. Kemudian bergeser ke jelas ya, kemudian bergeser ke RPE, rencana pekan efektif. Nah ini juga link ini. Nah ya, akhirnya muncul di sini rencana pekan efektif semester ganjil, mata pelajaran fikih kelas 12 IPA, jumlah jam per minggu 2 jam, tatap muka sekian, 8 pekan, sampai nanti muncul 20 pekan, total 40 jam pelajaran. Ya ini, kemudian ngelik lagi ke Prota. Nah ini Protanya, program tahunan, ngelik di sini. Nah ini kita lihat Prota. Ya, kita lihat di kelas 12 ganjil itu ada 3D1 menganalisis konsep usul fikih, kemudian sampai yang paling 4.5 menganalisis al-qawaidul khamsah, jumlah 48. Non tatap muka, PTS 2, PAS 2, kemudian remedial 2, total 54. Kemudian semester genap begitu kita turunkan sampai 4.3 menganalisis ketentuan kaidah mantuk. Ini Prota. Geser lagi Promes. Nah ini muncul Promes. Ya. Promes. Ini sama link ya, kita masukkan semuanya materi
Nah, karena ini semester berarti ganjil, akhirnya muncul seperti ini. Ini ganjil. Nah, kemudian geser ke bawah. Nah, ini genap. Ya. Romes genap. Romes genap. Nah, ini romes genap ya. Ini genap. Jumlahnya sekian ya. 32. Kemudian nah, terakhir KKM. Ini yang ini RP kelas 10 11 seperti ini. RP kelas 10 11. Ini. Rota 10 11 nanti tinggal Bapak-bapak menyesuaikan aja dengan mata pelajaran Romes genap, KKM, terakhir KKM. Jadi saya kira itu. Jadi Bapak-bapak sebenarnya kita dimudahkan dengan aplikasi ini. Cuma kalau saya yakin di madrasah yang lainnya juga ada model-model yang namanya aplikasi, tujuannya adalah memudahkan, sehingga yang paling penting lagi adalah kita memahami tentang RPP. RPP itu kan yang tahu guru. Tapi yang ideal itu mau mengajar membuat RPP tidak langsung didiri 1 tahun. Nanti disiapkan, nanti dievaluasi, diperbaiki, mestinya gitu. Nanti nggak langsung RPP dibuat 1 tahun semester ganjil genap, ditandatangankan ke pengawas dan kepala madrasah. Itu kenapa? Jadi tiap kelas itu saya yakin nanti di kelas IPA 1 kita menerapkan berhasil, ternyata di IPS 2 nggak berhasil. Jadi seperti itu. Jadi saya lebih banyak ke arah situ, karena nanti kalau nanti ada pertanyaan di luar ini juga nggak masalah, karena kita sudah biasa mengadakan event-event seperti ini. Kebetulan juga kami di provinsi itu sudah diberikan kepercayaan 12 tahun memimpin MGMP Fikih Jatim dan kita mulai 2008. Dan alhamdulillah masuk nasional, sehingga insya Allah kita saling berbagi, bukan berarti saya lebih pintar dari semua peserta yang ada. Saya kira itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya berikan waktu untuk saya kembalikan lagi ke host dan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung tutup materi kedua atau bagaimana Bapak, biar nanti pertanyaannya bisa langsung. Ya, Pak Solajuri sudah ada. Ya, siap, sudah gabung. Silakan boleh kepada Pak Dr. Solabudin MAG SAG PDI dari Diklat Agama Surabaya untuk memberikan materinya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih, tadi mulai pagi tadi memang banyak kegiatan, jadi tadi baru nyampe di kantor. Yang pertama saya ucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan kepada kami untuk terlibat dalam program ini. Yang kedua, tadi sudah disampaikan perangkat pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Ustadz Lutfi, atau kalau saya sering panggil Ustadz Lutfi. Ini dari mana saja ini? Indonesia ya? Iya. Saya minta dibukakan yang analisis, yang fokus ke analisis atau pemetaan, kemudian produknya adalah RPP nanti ya. Bisa dibantu Pak Ustadz untuk yang pemetaan yang sudah saya kirim. Iya, oleh Pak Andri sudah pemetaan. Sebentar, kami sudah berikan pemetaan atau analisis dari KD, kemudian dari KD, kemudian sampai kepada indikator dan juga penilaian apa yang nanti akan kita gunakan. Ini nanti akan memudahkan kepada guru untuk bisa mengaplikasikan ke RPP-nya. Gitu. Memang ini bukan salah satu yang umum ya sejatinya, tapi ini sejatinya hanya sebagai perantara atau wasilah bagaimana seorang guru itu menerjemahkan dari KD-KD yang masih bersifat global, KD-KD yang bersifat global, kemudian bisa sampai kepada sebuah
proses pembelajaran yang diawali dengan kita memahami indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini nanti saya berikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, silakan nanti dipelajari, dan sejatinya yang paling krusial sejatinya dari pemetaan ini atau analisis ini adalah guru-guru diharapkan tidak salah menempatkan indikator pencapaian kompetensi. Saya masih menemukan beberapa penerapan atau pemakaian indikator itu tidak operasional, maka nanti bisa kita pelajari juga tata kerja operasional, dan sudah saya sampaikan kepada teman-teman nanti bisa digunakan, misalnya kata memahami masih ada di indikator. Kemudian yang juga sempat kami temukan, ini masih campur ya, masih saya kemarin menemukan KD yang agak unik. Mohon maaf nanti yang dari bahasa, ini kan masih campur, saya sampaikan. Saya menemukan KD-KD yang justru terbalik antara KD yang KI 3 dengan KI 4. Nah, ini nanti tolong juga harus dikritisi oleh Bapak Ibu guru. Tidak mungkin kita ini memahami itu atau langsung kita telan mentah-mentah, padahal sementara itu sangat bertentangan. Contoh kemarin yang saya temukan itu di bahasa Jerman itu kemarin, justru yang di pengetahuan itu dia menggunakan KD mendemonstrasikan, sementara di KD KI 4 dia menggunakan mengidentifikasi dan seterusnya. Nah, ini kan terbalik sejatinya. Nah, dari pemetaan ini justru akan ketemu hal-hal yang semacam ini. Nah, dari pemetaan ini Bapak dan Ibu sekalian, kita akan bisa juga menerapkan pemetaan materi, jadi materi pokoknya sampai dengan materi submateri pokoknya dan sebenarnya sampai kepada metode atau model yang akan kita gunakan. Tapi saya juga lihat bahwa Bapak dan Ibu sekalian sudah menerima materi model-model pembelajaran ya. Nah, dari model-model pembelajaran ini akan kita petakan kira-kira mata pelajaran apa yang sesuai dengan menggunakan metode ini atau model apa yang bisa kita gunakan untuk materi, karena penempatan metode atau model itu kan pertama harus dilihat dari tujuan pembelajarannya dulu. Ini arahnya ke pengetahuan atau keterampilan. Dan ingat Bapak dan Ibu sekalian, keterampilan di sini ada dua, ada keterampilan yang bersifat fisik atau ya fisik, ada yang keterampilan yang tidak keterampilan yang membutuhkan demonstrasi. Contoh misalnya anak menyajikan, itu kan bukan mendemonstrasikan sejarah, tapi menyajikan. Ini juga keterampilan. Nah, otomatis ini nanti juga akan berpengaruh pada penggunaan model yang akan diterapkan. Jangan sampai model itu tidak sesuai dengan mata pelajarannya atau dipaksakan, ya dipaksakan. Nah, contohnya apa? Misalnya sejarah itu kalau kita menggunakan metode, tidak mungkin kita menggunakan metode demonstrasi. Ya, paling nanti mensimulasikan aja tidak semua KD kita bisa gunakan. Paling ya menyajikan yang paling banyak. Nah, bagaimana kita menggunakan? Tentu tidak bisa menggunakan linguiri karena kita sulit untuk menghadirkan anak-anak di tempat yang nyata sesuai dengan yang apa dalam sejarah. Kita tidak mungkin mengajarkan sejarah masuknya Islam di Aceh, kemudian anak-anak kita hadirkan di Aceh, kecuali kalau yang ada di Aceh misalnya. Tapi kalau yang bersifat lokal masih bisa kita gunakan model-model yang bersifat linguiri ya, karena di alam nyata. Maka yang kita bisa pakai adalah misalnya discovery atau proyek juga bisa. Nah, semacam inilah yang menurut saya perlu disesuaikan dengan kebutuhan mata pelajaran dan juga tujuan pencapaian pembelajaran itu sendiri. Baru kemudian kita mengarah kepada indikator metode apa sampai kemudian penilaian yang akan kita gunakan. Tentu nanti penilaian antara pengetahuan dan keterampilan juga akan berbeda. Meskipun ada beberapa materi nanti akan bisa kita gabungkan antara pengetahuan dan keterampilan. Contoh yang bisa kita gabungkan Bapak dan Ibu sekalian, misalnya discovery itu sejatinya untuk mata pelajaran tertentu Bapak Ibu bisa mengakomodir
atau mengkombinasikan antara KD3 dan KD4. Apa contohnya? Misalnya kalau di Discovery itu kan juga ada namanya penyajian ya. Penyajian itu salah satu sintak yang ada dalam apa namanya di dalam sebuah model itu kan ada mempresentasikan. Nah, mempresentasikan itu ada pada KD4, sehingga satu model ini bisa kita gunakan untuk mengakomodir dua KD, yaitu KD3 dan KD4. Tapi misalnya kalau VK tidak mungkin itu. VK itu pasti ada namanya demonstrasi Bapak Ibu. Maka tentu ini nanti akan digabung antara metode satu dengan metode yang lain. Misalnya kalau yang pengetahuan untuk diskusi, jigsaw dan seterusnya. Tapi untuk yang KD4 kita gunakan namanya demonstrasi. Nah, semacam inilah yang nanti akan kita terapkan di analisis dan pemetaan KD/KI sampai kepada indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini kalau kita bicara analisis pemetaan dan apa namanya pemetaan KD sampai dengan indikator pencapaian kompetensi. Nah, saya kira ini untuk yang masalah analisis dan pemetaan KD dan KI sampai pada indikator pencapaian kompetensi. Nanti akan muncul juga istilahnya indikator penilaian. Tentu nanti indikator penilaian ada pada segmen khusus pembicaraan tentang penilaian. Kita di sini tidak terlalu fokus kepada penilaian, tapi paling tidak penilaian apa yang akan kita butuhkan akan gitu ya di RPP nanti kan. Nah, ini juga akan kita awali dari penilaian yang ada di pemetaan. Misalnya kalau di pengetahuan kita gunakan penilaian tes tulis atau tes lisan. Kemudian kalau di keterampilan kita bisa menggunakan penilaian proyek, penilaian produk, penilaian kinerja dan seterusnya. Nah, pemetaan ini kalau sudah Bapak Ibu kerjakan nanti akan dicatat di RPP. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membuat satu contoh KD yang sesuai dengan Bapak Ibu sekalian mampu selama seminggu, baru kemudian kita alihkan kepada RPP. Saya kira itu apa langsung disambungkan jawab atau langsung ke RPP Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya serahkan kembali ke host atau moderator sebelum kita masuk kepada RPP-nya. Ya, boleh ini kita ada pertanyaan dulu ya Pak ya, sedikit. Monggo, silakan. Lutfi dulu, Pak Lutfi. Di sini pertanyaannya itu untuk Kaldiknya Pak dari Dina Widya Stuti. Beliau menanyakan untuk Kaldiknya itu bisa dirubah atau tidak Pak? Apakah langsung ke perhitungan atau perhitungan RPI-nya atau bagaimana? Ya, terima kasih kami sampaikan. Yang jelas ini adalah semacam aplikasi itu kan membantu memudahkan Bapak Ibu guru dalam menyusun perangkat lengkap. Jadi kalender pendidikan ini bisa dirubah, tapi semuanya nanti ngeling semua. Jadi kalender pendidikan nanti misalnya yang di SMP, SMA bisa dirubah nanti. Nanti mohon bisa aplikasi dari Mandua ini coba dikasih kurikulum SMP, SMA atau madrasah yang lainnya, pasti tim IT itu sudah paham. Nanti kalender pendidikan tiap kabupaten kota termasuk kan juga mungkin sedikit berbeda, tapi nanti semuanya link. Ketika di kalender pendidikan ini sudah masuk semua, maka secara otomatis nanti ngeliknya ke RHE, RPI, ini ngelik semua, kota. Tapi nanti tetap disesuaikan dengan mapel masing-masing, sampai nanti KKM. Jadi sampai KKM di sini, terakhir KKM. Nah ini. Jadi seperti ini bisa diedit ya? Bisa diedit. Dan ini insya Allah lebih simpel dan bisa guru-guru fokus mengajar nanti, nggak fokus ke perangkat lagi. Karena yang jelas eranya sekarang era seperti itu, maka guru sudah menjadi dirubah. Jadi guru itu banyak memberikan motivasi, mendampingi, menguatkan mentalnya. Jadi Pak Nadine itu pengennya RPP disederhanakan sehingga RPP satu lembar, ada guru merdeka, itu tujuannya seperti itu. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Memang ini bisa diedit ya Pak ya?
nanti bisa digunakan aplikasinya dan diberikan tadi kata Pak Bukti, Pak instruksi untuk mengatur pada operator. Selanjutnya, ya, ini masih ada ke di room? Masih. Oh, masih Ibu. Ya Bapak, silakan Bapak. Iya, untuk materi untuk RPP sambil yang RPP ya. Iya. Iya, Iya. masuk RPP. Sebentar. RPP yang Ada di slide saya ada. baik. Judulnya penyusunan RPP. Oh, bukan lagi. Oh, itu contoh Bapak. Coba yang maaf. Baik. Slide dulu ya, yang slide dulu. PPT dulu. Oh, baik, slide dulu. Iya, nol penyusunan RPP. PPT. Baik. Bapak dan sekalian, ya sambil menunggu slide ya. Jadi kita ini sudah mengikuti sejarah RPP itu sejak 2013 sampai sekarang memang ya dalam tanda kutip sedikit dipaksakan ya. Tapi menurut saya untuk kebaikan perlu dipaksakan. Tapi sampai kemudian ada penyesuaian. Saya kira itu wajar. Yang perlu kita cermati di sini adalah ada tahapan-tahapan RPP yang semula ada KI, kemudian tidak ada KI, sampai kepada meskipun sejatinya RPP itu tidak harus persis ya, tapi praktek di lapangan ada beberapa pihak yang memang memaksakan harus seperti ini. Nah, ini yang perlu diluruskan. Kita masuk kepada beberapa tahapan penyusunan RPP Bapak Ibu sekalian. Ya, kita silakan lanjut. Ya, lanjut. Ya, ini kira-kira ini hanya konsep-konsep saja. Bahwa yang namanya RPP itu adalah sebuah perencanaan. Tentu yang namanya perencanaan Bapak Ibu sekalian tidak bisa dipastikan apakah sesuai dengan implementasinya. Nah, ini nanti tergantung juga kebutuhan real yang ada di kelas. Karena antara rencana dengan fakta itu biasanya berbeda meskipun tidak terlalu jauh. Nah, ada di sini yang perlu digarisbawahi adalah satu RPP itu untuk satu kali pertemuan atau lebih ya. Ini yang harus dicermati, satu kali atau lebih. Jadi di sini berarti mafhum mukhalafahnya boleh satu pertemuan, boleh lebih dari satu kali pertemuan. Nah, ini. Kemudian yang jangan lupa juga Bapak Ibu, RPP ini juga masih satu paket KD, ini tidak boleh dibahas. Ya meskipun dalam prakteknya nanti juga bisa bertahap ya, tidak dalam satu kali pertemuan, bisa beberapa kali pertemuan dan seterusnya. Lanjut. Ya, ini komponen RPP berdasarkan standar proses ini yang awal-awal kita mengenal K13 kan ini ya Bapak Ibu ya. Nah, lanjut. Ya. Di sini muncul KDKI 1 dan seterusnya. Nah, ini kemudian munculnya Permendikbud 81A. Nah, ini secara saja tidak boleh dilupakan meskipun kita tidak menggunakan saat ini, tapi sebagai seorang praktisi pendidikan Bapak dan sekalian harus tahu kronologisnya. Nah, di situ muncul tujuan dan metode dan ya. Lanjut. Nah, ini yang versi 1.3 ya, 2014. Ya, 2014. Ini lebih lengkap lagi ini. Lanjut. Ya.
Ini yang mirip dengan yang pertama ini. Ini mirip yang pertama awal-awal keluar. Ada beberapa kelemahan yang kemudian tidak lama kemudian kita revisi lagi. Itu lanjut. Kita fokus ke konten. Nah ini yang menjadi isu sekarang ini adalah adanya perubahan RPP revisi tahun 2017, di mana setiap RPP wajib baik secara tersurat maupun tersirat adanya 4 hal. Yang pertama adalah penguatan pendidikan karakter, di mana biasanya penguatan pendidikan karakter itu ditaruh di pendahuluan, bisa juga di proses, bisa juga di kegiatan penutup. Yang kedua, literasi ini biasanya diletakkan di awal-awal pembelajaran, di awal-awal materi. Biasanya literasi ini ya bersifat hidden maupun tersurat. Kalau hidden biasanya anak itu biasa saja membaca, kan. Nah, yang tertulis itu memang fokus atau yang secara formal literasi ini membaca materinya. Nah, harapan saya literasi ini tidak hanya bersifat tulisan, ya. Nanti literasi itu juga bisa literasi visual dalam bentuk gambar, dalam bentuk video, animasi dan seterusnya. Ini kalau bicara literasi. Yang ketiga adalah 4C, yaitu 4 kompetensi abad 21, yaitu kreatif, critical thinking, communication, dan kolaborasi. Bagaimana anak-anak itu dalam proses pembelajaran secara tidak sadar sejatinya mereka itu sudah mencerminkan kreativitasnya. Termasuk RPP ini juga tidak boleh kita patok gitu ya, maka boleh Bapak Ibu meng-create ya sesuai dengan kreativitas. Nanti akan muncul Pak, namanya RPP itu ada gambarnya, nggak masalah, bagi saya malah bagus untuk hiburan. Ya, hiburan itu namanya kreativitas. Nggak boleh namanya merdeka belajar. Jadi boleh ada yang model formal kayak surat dinas gitu ya, ada juga. Ada juga yang saya itu menemukan peserta itu yang menggunakan RPP itu dengan berbagai variasi. Nah, kemudian bagaimana kritis? Kritis itu biasanya di tahapan nomor 2 Bapak Ibu, yaitu anak bertanya. Anak mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan lingkungan di sekitar yang dihadirkan dalam proses pembelajaran. Nah, dari tahapan kritis ini anak-anak diharapkan nanti bisa memahami permasalahannya, ya. Makanya nanti Bapak Ibu sekalian dalam prosesnya bisa kita lemparkan apa yang Anda inginkan dalam pelajaran ini. Begitu, tidak ada masalah. Materi apa yang akan kita bahas itu bisa nanti kita serahkan. Bisa jadi materi yang sudah kita pakemkan itu ternyata bagi anak-anak ada yang dirasa kurang, tidak masalah, nanti anak-anak bisa diskusi menambah materi. Kemudian komunikasi ini biasanya anak-anak diarahkan kepada bagaimana mempresentasikan hasilnya. Setelah anak-anak berdiskusi, ya kemudian kita praktekkan atau kita tampilkan di forum. Yang terakhir yaitu apa? Kolaboratif. Biasanya ini di dalam tahapan ketiga Bapak Ibu. Kolaboratif itu bekerjasama, diskusi, ya diskusi. Dari sini Bapak Ibu bisa disimpulkan bahwa ketika kita menerapkan saintifik dulu dengan 5M, ya, mengamati, menanyakan, kemudian mengelaborasi atau ya mengeksplorasi, mengelaborasi, menganalisis, ya, sampai dengan mengkomunikasikan, itu sejatinya sudah mengarah ke tahapan-tahapan ini. Termasuk juga ketika guru-guru diajak mempraktekkan model pembelajaran apapun ini, sejatinya sudah mengarah kepada proses ini. Yang terakhir yaitu HOT, yaitu high order thinking, yaitu bagaimana para siswa itu atau peserta didik itu berpikir tingkat tinggi. Ingat Bapak Ibu, HOT itu tidak hanya pada penilaian. Selama ini HOT itu kan lebih banyak dikenal di isu-isu di penilaian. Misalnya menganalisis, ilustrasi dan seterusnya. Ada namanya simulasi dalam penilaian atau soal. Ya. Ternyata di proses pembelajaran itu sejatinya juga bisa diarahkan kepada berpikir tingkat tinggi. Ya, contohnya apa? Ketika anak-anak dihadapkan sebuah problem,
kemudian anak-anak dimintai problem apa yang ada di situ dalam objek yang diamati oleh anak-anak itu, lalu kemudian dia mengidentifikasi sekaligus memberikan jawaban. Nah, dalam proses ini Bapak Ibu, Bapak dan Ibu sekalian bisa menggunakan pola anak-anak itu coba membuat pertanyaan. Nah, selama ini kita ini anak itu lebih banyak bisa menjawab tapi tidak bisa membuat soal. Nah, ini kan aneh, bisa menjawab tapi tidak bisa bikin soal. Nah, ini juga ternyata penyakit ini juga bisa diarahkan kepada kita semua. Tahu si A, tapi bagaimana membuat pertanyaan dengan jawaban A itu ternyata juga tidak mudah. Nah, proses hot ini tidak saja anak itu tahu dari jawaban, tapi juga bagaimana dia itu bisa membuat pertanyaan. Nah, ini ternyata sudah dilakukan oleh beberapa madrasah Bapak Ibu tingkat dasar. Ada salah satu madrasah itu yang semua materinya itu tidak ada yang di bawah penerapan, di bawah analisis, semua bersifat analisis. Itu meskipun di madrasah. Misalnya huruf hijaiyah, kenapa huruf hijaiyah itu diawali dengan alif misalnya atau di hamzah? Kenapa diakhiri dengan ya? Itu sudah muncul Bapak Ibu sekalian. Nah, coba pertanyaan kritis ini juga bisa diterapkan kepada anak-anak kita. Monggo dilanjut. Silakan. Iya. Lanjut yang kepada ini Bapak Ibu. Yang slide berikutnya. Iya, slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini yang bagaimana kemudian keempat komponen tadi bisa masuk di komponen RPP yang sederhana. Bapak Ibu, perlu kami tegaskan bahwa nomenklatur yang digunakan oleh Kemendikbud itu sejatinya bukan istilah RPP satu lembar, tapi RPP sederhana atau penyederhanaan RPP. RPP satu lembar itu istilah yang paling gampang, yang masyarakat mudah dihafalkan, mudah diingat. Hanya ada klausul di buku saku kalau Bapak Ibu sudah membaca. Di situ RPP boleh, komponen RPP itu boleh ditambah dengan komponen penunjang. Komponen penunjang itu apa? Misalnya ditambahi materi di belakang, ditambahi dengan misalnya metode, monggo saja. Silakan saja itu kalau memang dianggap sebagai penunjang dari Bapak dan Ibu sekalian. Tapi seandainya tidak diperlukan, misalnya dari tujuan saja sudah bisa menggambarkan model atau metode, maka menurut saya penulisan sub metode saya kira tidak diperlukan, karena di tujuan pembelajaran sejatinya sudah ada secara tersirat maupun tersurat adanya model pembelajaran. Misalnya di tujuan pembelajaran ya melalui pemanfaatan atau penerapan model pembelajaran discovery learning, serta dididik dapat melakukan menganalisis materi ini KI3, kemudian dilanjut lagi mempresentasikan apa dan seterusnya sampai kepada menghayati dan seterusnya. Bahkan ada satu contoh RPP yang sebenarnya juga bisa mencantumkan KDKI 1, KI 2, itu terutama yang di agama. Artinya apa Bapak sekalian? Di tujuan ini sebenarnya sudah sangat komprehensif, karena di tujuan itu juga sudah memunculkan metode pembelajaran. Dan juga jangan lupa A, B, C, D ini masih melekat dalam pengertian di tujuan pembelajaran Bapak Ibu. A, B, C, D itu apa? A itu audiens, jiwa, ya. Kemudian B itu behavior. Behavior itu dia dapat apa? Dia mampu melakukan apa? Kemudian C itu condition. Model atau metode itulah yang dimaksud dengan condition. Baru yang terakhir degree, itu dengan apa? Dengan baik, dengan sempurna, dengan kritis, dengan ini biasanya dicantolkan juga di karakter juga bisa dimasukkan. Ini bicara tujuan. Baru yang berikutnya adalah B, yaitu langkah-langkah. Di langkah-langkah ini Bapak Ibu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah langkah pendahuluan. Tetap Bapak Ibu secara normatif harus dimunculkan anak-anak itu disiapkan secara fisik maupun psikis
kemudian ada persepsi, anak-anak juga bisa diajak speaking, kemudian menyampaikan tujuan belajar yang akan dicapai apa. Nah, baru kemudian masuk ke kegiatan inti. Kegiatan inti inilah yang masuk core-nya model pembelajaran. Ya, model pembelajaran itu ada di kegiatan inti. Baru yang berikutnya adalah penutup. Penutup itu yang dimaksud adalah anak-anak bisa diajak refleksi materi secara umum. Yang kedua, bisa diberikan rencana tidak lanjut. Tolong diingat ya Bapak Ibu, anak-anak itu diingatkan besok itu nanti besok akan mengerjakan apa. Itu diingatkan di kegiatan penutup. Nah, saya masih banyak melihat mengoreksi hasil pekerjaan teman-teman kemarin. Ada yang belum mencantumkan itu. Ya, termasuk nanti di video belajarannya juga yang kemarin sempat kita praktekkan juga ternyata banyak yang terlewat. Ya, banyak yang terlewat. Terus yang tidak kalah penting, bagaimana proses pembelajaran di selama pandemi ini Bapak Ibu juga terakomodir di kegiatan inti. Maka saya bisa memastikan kalau modelnya model biasa ya, tidak menggunakan sinkronus dan asinkronus, itu biasanya kalau pembelajaran daring itu tidak bisa dalam satu kali pertemuan, dalam satu materi. Contoh ya, misalnya anak-anak pertemuan pertama disampaikan teori-teori tentang sholat, maka anak-anak dikasih tugas dalam pertemuan berikutnya, anak-anak bagaimana mencari atau melakukan sesuatu, ya, melakukan sesuatu atau prakteklah katakanlah betul bagaimana cara takbir dan seterusnya. Nah ini tentu nanti memunculkan tahapan yang kedua Bapak Ibu. Bagaimana anak ketika diberikan kesempatan untuk mempraktekkan tahapan-tahapan praktek sholat itu, lalu kemudian waktu pertemuan kedua itu mereka harus mengumpulkan tugas-tugas itu. Nah otomatis untuk pembelajaran hari ini akan lebih bersifat spesifik. Kecuali kalau hanya diskusi Bapak Ibu. Kalau diskusi mungkin masih bisa ya, misalnya pertama sinkronus kita di video semacam ini, kemudian baru kita pecah-pecah menjadi beberapa kelompok kelas. Mereka diskusi di kelas itu atau di kalau dalam bahasa di Zoom itu namanya keluar itu ya, keluar itu. Setelah dia keluarkan, baru kembali lagi di kelas yang utama. Nah, ini bisa dalam satu pertemuan, tapi itu membutuhkan waktu yang lama Bapak Ibu. Bukan waktu yang lama. Saya kemarin dalam latihan yang pakai pola yang seperti itu sudah lihat Bapak Ibu. Dari mulai jam 8 sampai jam 5 itu yang pakai lembaga administrasi negara. Otomatis kalau kita menggunakan pola yang semacam ini agak kesulitan. Maka kita gunakan dengan semaksimal mungkin dengan waktu yang tentu dengan segala kelebihan dan kekurangan. Yang terakhir penilaian Bapak Ibu. Penilaian ini ada teknik penilaian, ada instrumen penilaian. Tekniknya seperti apa? Nah, instrumennya seperti apa? Tolong nanti juga ketika Bapak Ibu menyusun RPP bisa dilampirkan instrumen yang akan digunakan. Maka inilah yang saya katakan RPP masih memungkinkan ditambahi dengan lampiran instrumen. Ya, jangan dipaksakan gara-gara satu lembar kemudian dipadatkan komponennya tetap sama, hanya tulisannya yang dikecilkan, fontnya dari 12 menjadi 8, ini tidak terbaca. Karena yang diinginkan adalah hanya satu lembar. Tidak demikian Bapak Ibu. Saya sudah baca di buku 1 itu masih dimungkinkan Bapak Ibu menambah komponen penunjang. Saya kira itu mungkin bisa diambilkan contoh Ibu. Silakan Pak Herdi. Bisa diambil contoh. Kapan kita 3 menit lagi ya Pak ya untuk pemaparan materi? Iya, sebentar ya. Mungkin satu contoh RPP untuk memudahkan Bapak Ibu. Halo Pak Hendra? Oh iya, Pak Andri. Siap. Bisa? Iya, sudah Pak Andri. Ya, itu sudah. Oh ya. Nah, ini ya. Oke, ini VK. Ya, ini kepala atau bagian kepala RPP atau bagian identitas. Ini masih diperlukan Bapak Ibu ya. Kemudian tujuan. Nah, ini
tujuan pembelajaran setelah bla 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 ya, kemudian di situ muncul model pembelajaran juga masih digunakan, baru masuk kepada KID 4. Nah, ini bisa jadi satu. Jadi mohon maaf, tujuan pembelajaran ini juga mengcover kedua KD itu ya. Lanjut kegiatan belajarannya. Nah, kalau yang ini masih menggunakan saintifik ya. Ini masih menggunakan pendekatan saintifik atau pola-pola saintifik, dan saya kira model apapun juga mengarah kepada saintifik. Ya, misalnya ya kita mengamati itu sejatinya literasi Bapak. Menanya itu sejatinya critical thinking. Kemudian eksplorasi, eksperimen itu berarti juga masih berpikir tingkat tinggi ya, masuk. Kemudian mengasosiasi itu menganalisis, ini juga analisis. Baru mau komunikasi, dan ini kan komunikasi itu kan ya communication ya, communication. Kemudian di eksplorasi juga masih ada namanya kolaborasi ya, nanti diarahkan kepada kolaborasi. Ini penilaiannya. Mungkin yang versi Man Bangkalan ada yang agak unik dari Man Bangkalan. Ini langsung masuk yang dari Man Bangkalan kalau tidak salah ada. Bisa? Iya Pak, sedang dicoba ya. Gimana Pak Hendra? Mau dicoba? Mungkin nanti langsung. Nanti cari dulu Pak. Cukup. Apa cukup dulu? Iya, boleh nanti. Mas, iya karena kita masih ada materi satu lagi apa ya? Nanti mungkin bisa sambil jalan untuk perdagangan. Iya, terima kasih. Saya kira cukup. Kalau memang masih ada di saya berikan kesempatan kepada teman-teman atau nanti saya kembalikan ke host dan moderator. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soledin, Pak Dr. Soledin, nanti kita lanjutkan pembahasan. Karena kita masih ada materi dari Pak Suhara untuk menjelaskan RPP IPA ya, sains. Pak Suhara, Pak Suhara sudah bisa? Cek sound Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Sudah terdengar? Terdengar Pak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya tidak akan menayangkan lagi model yang RPP, sehingga dari pagi sampai siang ini dari ini sudah cukup, karena nanti akan dikembangkan pada masing-masing kelas ya. Kelas. Mengarah saja. Bapak mau masuk menyimak penjelasan sebelumnya. Besok akan dikaji tentang KD. Nah, bagaimana KD ini kita analisis? Kemudian KD itu kita analisis dan bagaimana KD itu terjemahkan disesuaikan dengan karakteristik kompetensi yang diinginkan dari masing-masing KD. Setiap mata pelajaran punya kebutuhan masing-masing. Suaranya nggak jelas. Pak suaranya nggak jelas. Suaranya pun jelas. Yang tadi formatnya sudah dikemukakan oleh Pak Salahuddin.
kita ambil saja itu, kemudian satu lagi tugasnya hanya 2. Jadi satu lagi adalah RPP. Sedangkan yang lain-lain program semester, program tahunan, setelah kita analisis tadi itu akan mengerucut dan akan langsung bisa artinya bisa mengikuti gitu. Setelah kita bisa memahami, menganalisis KD itu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi mungkin dari saya sementara itu saja, karena kalaupun ditayangkan lagi juga sama saja pola-polanya. Iya. Dan kalau ini ya dari saya nanti kemudian kita bisa. Terima kasih Bu Ica. Saya kembalikan ke Bu Ica karena itu ada yang terus kasih ini baru bagi teman-teman semuanya yang bisa kita gali lebih jauh lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada intinya Bapak mungkin ini sama saja mungkin untuk RPP apa ya. Jadi akan lebih dikembangkan di kelas masing-masing nanti yang sudah dibuatkan bukunya. Dan tadi Bapak Suara menugaskan untuk menganalisis KD apa ya. Besok jadi dipersiapkan untuk menganalisis KD dan mempersiapkan RPP yang akan dibahas lebih lanjut di masing-masing. Begitu Bapak? Iya, teman-teman. Untuk Pak, nanti kita berikan di Google Classroom masing-masing saja ya. Dan masukkan di Google Classroom itu lebih enak, kita peserta langsung bisa mengakses. Oh iya. Ya, boleh Bapak. Nanti kita buatkan Google Classroom-nya. Ya, berarti untuk bisa langsung tanya jawab mungkin Bapak ya. Kita coba ini ada yang sudah raise hand. Pak Henry masih ada Pak Irwan di sini, boleh minta tolong mungkin untuk di. Baik, Pak Irwan. Kita masih ada. Oh, Irwan masih. Bentar. Ya, semangat Pak Irwan. Oh ya, ini mohon maaf ini setelah kamar mandi. Oh ya, baik. Oh, Pak Jatmiko, Pak. Yang Bapak sampaikan memang selama ini kami kadang-kadang suka kebingungan gitu ya mengenai menyusun RPP dan apalagi tadi yang disampaikan oleh Pak dari Lamongan itu sangat bagus sekali, sangat tertarik gitu ya. Aplikasi satu kali bisa mencakup Prota, Rosem gitu sama nyambung gitu ya Pak. Itu tadi belum disampaikan RPP-nya ya. Untuk memunculkan KIKD-nya itu gimana itu Pak? Apakah ditulis manual atau kita ada silabus khusus gitu kita mengkopinya? Itu aja mungkin Pak yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Iya, silakan Bapak Lutfi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang jelas untuk proses RPP yang jelas dari silabus dulu Bapak. Jadi yang saya ambil 83 ini sekedar informasi saja karena saya masa sedikit ya. Itu ada banyak perubahan. Saya ambil contoh KMA 165 itu melalui masa MJPVG Jatim itu akhirnya kita membuat menyusun buku paket untuk KMA 165 itu hanya 6 buku paket karena menyesuaikan KMA. Sebenarnya di KMA 165 itu fikih hanya fikih kelas 10, 11, 12. Pembinaan kita IPS bahasa, fikih kelas 10, 11, 12
peminatan keagamaan. Untuk KMA 183 menjadi 9 buku. Jadi itu 10-11 peminatan IPA IPS bahasa, fikih 10-11 12 peminatan keagamaan, dan usul fikih kelas 10-12 keagamaan. Itu perbedaan KMA yang terbaru 1. Tapi kan belum ada Bapak. Jadi yang ada baru KIKD. Jadi kita menyusun sendiri. Kita sesuaikan dengan KMA 165 karena perubahannya kap itu. Saya kira itu penjelasan saya. Waalaikumsalam. Ya, Pak ya, tapi waktu dalam ini kita bisa lihat dari aplikasi yang sudah di-share tadi seperti itu. Lanjut Pak Khairun, Ibu Khairun mengenai ya. Bunga Ibu Khairun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya yang pertama untuk Bapak Kepala dari Lamongan, untuk menyusun aplikasi itu Pak, apakah sekolah di sekolah Bapak itu ada tim khusus? Nah, kemudian seandainya ada tim khusus, itu komponennya dari unsur apa saja, dan apakah ada honor tertentu? Saya juga kan saya terus saja karena saya pengawas, jadi seperti itu mungkin kalau kami mau mengembangkan itu kan nanti ada semacam rujukannya gitu ya. Nah, kemudian ini saya salut karena Mandala Lamongan ini banyak aplikasinya, saya lihat ya. Beberapa selain perangkat tadi banyak yang lain. Nah, ini lupa Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua untuk RPP yang tadi dijelaskan itu untuk RPP sederhana ya. Itu langsung kepada tujuan, tidak mencantumkan KD. Nah, ketika kami sebagai pengawas ketika mensupervisi itu Pak, kami bisa menilai tujuan itu kesesuaiannya atau tingkatnya seperti apa, itu kan kita harus melihat kepada KD-nya Pak. Nanti apakah unsur KD ini dianggap kurang esensial kah sehingga di RPP sederhana itu tidak dicantumkan. Padahal kalau kita mau melihat ke bawahnya itu otomatis kita tahu bahwa oh KD-nya seperti ini, jadi tujuannya itu anak-anaknya seharusnya seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aku izin dulu apa yang dulu kan jawab? Jawab. Ya, Bapak dulu. Saya dulu ya. Saya dulu ya. Ini Ibu. Saya dulu ya gitu. Ada memang sudah jelas. Itu tujuan, visi dan kegiatan inti atau kegiatan inti sama penilaian. Nah, kalau ada KD, komponen KD itu sejatinya yang tadi saya katakan sebagai komponen penunjang. Kalau memang itu Bapak sebagai pengawas masih menganggap penting, ya waktu pembekalan kepada guru atau yang lain membuat Bapak Ibu, itu sejatinya sudah bisa dilihat ya apakah dia itu dalam menuliskan tujuan itu sudah betul ya mengarah kepada KD yang diinginkan. Seperti kemarin saya itu menemukan di tujuan belajar meskipun saya tidak melihat dari KD-nya ya, ada sebuah kejanggalan tadi kok bisa ini yang dipakai mendemonstrasikan tapi kok jika DKI 3 juga kan meskipun itu bahasa tapi ngomong ini nanti dicek lagi saya nanya tolong dicek lagi di KD-nya artinya bahwa memang KD ini masih kalau memang masih dianggap penting ya silakan saja, tapi sekali lagi kalau memang itu memberatkan guru ya karena prinsipnya adalah sederhana dan Bapak bisa melihat kualitas dan karakter sebuah RPP itu dari tujuan maka itu tidak ada perbedaan. Sekali lagi tadi monggo hanya sebuah pilihan saja. Terima kasih. Terima kasih Pak.
Iya. Masih lanjut ke Lutfi. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas didoakan menjadi kepala manggalamu, padahal saya belum menjadi kepala ini. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Yang jelas tim kami kebetulan memang ada tim kreatornya sendiri, jadi artinya kayak kemarin kita akreditasi daring, alhamdulillah nilai kita A. Itu juga ada kreator sendiri, jadi tim syuting ada, tim video ada, jadi lengkap. Sehingga kita menyiapkan untuk daring akreditasi kemarin juga mudah. Dan yang jelas di materi saya itu tidak hanya itu, tampilkan semua termasuk RPP yang terbaru akreditasi yang dinilai kemarin tak tampilkan semua. Jadi materi saya itu komplit, ada sekitar 20-an. Nanti lihat RPP satu lembar itu seperti apa. Jadi itu sebenarnya menurut saya intisarinya ke guru. Jadi saya berharap guru jangan terlalu dibebani administrasi. Itu. Jadi jangan terlalu dibebani administrasi. Guru itu biar fokus mencintai pekerjaannya, enjoy dengan pekerjaannya. Itu harapan kami ke sini, mudah-mudahan didengar sama Pak Dr. Jen nanti mudah-mudahan. Amin. Dengar Pak. Karena itu profesi seperti dokter itu, jadi dokter spesialis itu guru sehingga ada sertifikasi. Sehingga kan guru dibebani dengan pekerjaan administrasi kasihan. Kita ada tim itu kan. Amin. Kalau kita bisa silaturahim, nanti saya perkenalkan tim kami nanti ada, nanti insya Allah bisa membantu aplikasi. Saya kira itu sedikit apa yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke host dan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudahan ada umur Pak. Mudahan ada umur bisa silaturahmi dengan lama Pak. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan saja nggak COVID-19. Iya, nunggu COVID-nya bertidur Pak. Insya Allah, siap. Makasih. Iya, terima kasih Bu. Pak Andriansa, jadi cuma 1 menit lagi atau bagaimana? Iya, mana Bu? Mau yang dari chat atau? Untuk menanya lagi. Boleh. Jadi Dari ada. yang mana Bu? Oh iya, silakan. Oh ini ada pertanyaannya Pak. Ya, dari chat ya. Sudah? Sudah jelas suara saya? Jelas. Jelas Bu. Dari chat ada pertanyaan, satu lagi mungkin Pak ya. Dari Ibu Yulia Abdinawati. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Komponen RPP sekarang tidak terdapat indikator. Jadi apakah indikator yang guru kembangkan hanya aktif lagu saja atau bagaimana Pak? Mungkin lebih ke Pak Soleh Judin ya Pak ya. Dan Pak Suara bisa membantu menjawab. Iya, terima kasih. Sekarang posisi indikator di mana kan gitu ya pertanyaannya ini ya. Apakah masih ada ya? Kalau di RPP memang dari tujuan itu sudah menggambarkan dari indikator. Makanya penempatan tujuan itu juga sebaiknya menggunakan kata kerja operasional yang itu diambil dari indikator pencapaian kompetensi. Dari mana indikator pencapaian kompetensi ya kita membuat pemetaan tadi, analisis tadi, itu tujuannya. Ini nanti misalnya ya, karena diharapkan bisa mendiskusikan atau menganalisis misalnya menganalisis tujuan dan menganalisis zakat misalnya, ketentuan zakat. Nah, itu nanti akan dimunculkan. Itu tujuan pelajaran melalui diskusi peserta didik dapat menganalisis ketentuan zakat. Nah, misalnya begitu. Nah, itu nanti akan dimunculkan juga di kegiatan ini. Makanya Bapak Ibu, antara indikator
indikator pencapaian kompetensi kalau yang dulu kemudian dengan tujuan itu tidak boleh bertentangan ya sampai dengan proses dan penilaian. Maka proses pembelajaran itu menjadi komprehensif, lebih kompatibel ya, lebih kompleks ya, lebih kompleks dari sistem perencanaannya, prosesnya sampai dengan penilaian. Dan ini sangat linear. Kalau tidak linear itu berarti ada yang salah. Misalnya di tujuan belajarnya peserta didik dapat mendemonstrasikan, tapi penilaiannya tidak digunakan, maka nanti akan lebih kita buat bagaimana proses belajaran dan juga penilaian yang akan kita gunakan. Iya, Pak. Mungkin ada tambahan, Bapak? Halo. Bapak Sarah? Ya. Bapak mungkin ingin menambahkan? Ya, saya kira saya sejalan. Karena kalau kita juga mencantumkan indikator, ini terlalu berlebihan gitu. Padahal kan tujuan itu juga nanti bisa diuji, artinya bisa diukur gitu. Keberhasilan tujuan itu kan nanti diukur. Ini untuk menyederhanakan saja gitu ya, dan memang tujuan pembuatan RPP sederhana ini supaya mau gitu membuat sesuai lebih mungkin hanya batas administrasi sekarang kasih dari usul yang sudah bisa mengatakan akan diperbaiki. Suaranya tidak jelas, Pak. Suaranya. Iya, terima kasih Bapak Sumera. Maaf tadi suaranya agak hilang minggu Bapak ya. Cara baliknya memang sama berarti Pak. Kita tidak perlu mencantumkan indikator pasti karena sudah tergambar di tujuan, dan jika masih belum terlalu paham atau masih nanti kita bisa langsung bahas di kelas masing secara lebih detail. Jadi ini hanya gambaran umum saja, karena nanti penjelasan lebih khususnya itu akan di kelas masing akan dimulai besok tanggal 24 Desember. Bapak Ibu, kita sudah menunjukkan pukul 14.48. Jadi
mencapai akhir waktu ya, batas waktu. Terima kasih kepada 3 pemerintah kita yang super hebat, yaitu Dr. Sufudin, kemudian juga Gus Lutfi, dan juga Pak Suhara MPD ya. Terima kasih banyak Bapak yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing ilmunya tadi. Mudah-mudahan berkah ilmunya. Amin. Bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Andriansa, silakan Pak Andri. Apakah sudah selesai? Ini bagi yang peserta yang belum mengisi presentasi, mereka bisa menanyakan lagi untuk presentasi sekarang. Ini banyak pertanyaan dari peserta bahwa untuk presentasi yang belum lagi. Mungkin untuk kegiatan hari ini, maka saya ke Pak Hendra. yang sudah membangun Ada suaranya. halo, iya, mungkin sebenarnya iya betul. Oh iya Bapak. Makasih Bapak. Terima kasih banget. Assalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Gus Lutfi. Terima kasih Pak Suhara. Langsung izin live. Ya Bapak, terima kasih Pak. Silakan Pak. Ya. Boleh foto bersama dulu, Pak. Oh, iya Pak lumayan. Itu yang agama apa langsung? Boleh. Yang agama apa langsung kelas? Masalahnya Pak, foto. Mundur ya. Tampilkan dulu videonya Bapak Ibu. Kalau ditampilkan videonya kita screen dulu. Saya boleh ikutan ya Pak Lukman? Ya, kita hitung mundur ya. Kita hitung mundur. 3. Ini caranya gimana? Buka aja nih. Bentar. Oke. Sekali lagi. Ulangi Pak, siap, ulangi. Kalau Pak, silakan lagi. Iya, diulangi dulu ya. Sekali lagi. Ya. Itu mundur dari 3. Ya. Kalau ditampilkan yang belum kameranya ditampilkan. Pak Lukman belum, Pak Lukman. Oh iya, malah saya. Nggak ada. Yang motornya nggak ada. Biasa yang foto kan sudah di belakang, Pak. Kamu bisa di depan, Pak. Baik, kita hitung dulu. Ya. Ya. 1. Iya. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Ya. Matapan. Buat tambahan. Terima kasih Pak Lukman, nanti minta fotonya. Nanti bisa di Jadi, Pak Adi, Iya, halo. ya mungkin ada sedikit penjelasan buat besok Pak Adi, mana? Ya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, para peserta yang sangat hebat sekali, ada 256 hari ini, sore ini. Tadi sampai 360 ya, sampai hampir mencapai 400 tadi. Untuk besok itu sudah ada 12 kelas Pak, dari mulai MI, MISD ya, kemudian kelas MTS IPA, ITS, IPS, kalau bahasa Inggris satukan KPI saja. Yang paling banyak MA juga sama pelajaran, ada geografi, ada ekonomi, ada bahasa Inggris, kemudian kimia, fisika, biologi. Ya sesuai dengan grup itu sudah masing-masing
teman-teman peserta yang kebetulan belum punya kelas, nanti bisa lihat di Telegram ada link kelasnya masing-masing. Kalau ada yang belum punya kelas, kan join saja. Kemudian nanti akan dibimbing oleh para narasumber yang telah terhubung dan ada pendamping para panitia. Jadi seperti itu sesuai dengan arahan dari bersama akan dibimbing untuk menelaah AIKD-nya Pak ya, sesuai dengan mata pelajaran. Meskipun memang untuk PAI kan luas Pak ya, mana lah antara fikih, usul fikih, yang lainnya satu PAI saja, satu kelompok. Kalau terlalu banyak kelas juga kami nggak ada orang lagi Pak, kami kebetulan keteteran mereka ini untuk semua pelajaran. Artinya hanya untuk 5 pelajaran hanya bertempat di 12 pelajaran. Ini pun mudah-mudahan berhasil lah ya, mudah-mudahan berhasil. Kami juga masih kekurangan, tapi insya Allah akan terbaikkan. Ada yang juga kenapa sudah nggak ada, kenapa saja nggak ada, kenapa pengen nggak ada. Ya emang kalau di Alia itu pelajarannya hampir 18 pelajaran, berat sekali itu. Untuk MPS kami sederhana menjadi IPS, bahan dan bahasa. Tapi insya Allah akan menjadikan catatan kami untuk lakukan ke DKTK. Mungkin itu juga Pak Hendra, Andi dan kawan semua kasih pengumuman dan sebagainya. Saya pun dibantu oleh tim dan para sekali. Turun, terima kasih. Saya akan kembalikan kepada host. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ketua atas penjelasannya. Untuk kegiatan besok hari, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pemateri yang sangat luar biasa telah mendapat dari pagi ya sampai hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih, mudah-mudahan kebaikan di dalam Bapak semua dari Allah. Amin. Baiklah Bapak Ibu, ini kita sampai di penghujung acara. Sekali lagi besok silakan masuk ke Zoom-nya masing-masing ya Pak ini ya. Besok nanti akan di-share di grup kelas masing-masing oleh para pembimbingnya. Hari ini kita cukupkan dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami akan senang memuja, memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam kegiatan di hari ini. Kita bertemu di kegiatan esok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk yang agama itu. Ya silakan Pak Dokter. Untuk yang agama, hari ini besok tidak ada ya Pak Dokter ya? Yang agama ya? Assalamualaikum. Ya, kalau bimbingan kalau anu enggak apa-apa. Bisa kan pakai Google Classroom? Bisa. Jadi tapi ada tetap buka. Untuk besok ini ada yang catat untuk besok ini mulai jam berapa? Besok itu kalau sesuai jadwal jam 8 Pak. Jam 8 ya? Jam 8 sampai selesai lah. Oh iya. Mungkin maksimal jam 12 kayaknya seperti itu. Oh, jadi sudah selesai. Ya, enggak, kalau masalah kita ada 2 ruangan Zoom yang kosong, ada 2 bebek. Itu bagaimana? Mau di-share juga. Jadi ada yang ingin itu ada juga yang memang langsung ke Google Class. Jadi setiap mata pelajaran itu beda beda sih. Jadi mungkin di-share aja nanti mana yang pakai Zoom. Ada 2 Zoom yang kosong yang siapkan oleh panitia ya. Kemudian bebek juga.
Kemudian ada yang bikin Google Classroom, ada yang juga yang di WA saja. Jadi memang itu macam-macam, nanti kita bicarakan di di grup panitia aja gitu ya. Oh, siap. Mungkin kita sekarang ya. Kita evaluasi ya. Ya kan istirahat dulu aja kerja capek. Ya, siap Pak, siap. Ya, nanti baru kita sambung nanti di dunia WhatsApp ya. ya betul. Saya tutup saja Pak di sini ya. Silakan tutup rekannya di gitu Pak. Pak Ibu yang lain, terima kasih Pak.